Kita akan ke Belitung, ke Tanjung Pandan, menemui teman-teman Partai Gelora Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dalam rangka konsolidasi persiapan verifikasi faktual partai politik, ya. Insya Allah dengan perjalanan yang kita tempuh selama 5 jam ini semoga lancar dan dimudahkan, serta kita bisa ya mencapai tujuan, yaitu bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Ya, alhamdulillah tepat jam 6 sore kita sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Ya, perjalanan dengan memakan waktu hampir 4,5 jam dari Pangkal Balam. Dan alhamdulillah kita sudah merapat dan menginjakkan kaki di Tanjung Pandan. Semoga perjalanan ini bisa memberikan dampak kebaikan bagi Partai Gelora. Siap. Ya. Respon publik semakin baik, bahkan acara di KPU itu kita salah satu partai yang memiliki satu program yang tidak dimiliki oleh partai lain, karena
baik di dalam mau di indoor maupun outdoor di outdoor, kita juga punya agenda kemarin itu. Kita juga nggak nyangka hampir 5.000 7.000 massa itu datang, ya, tidak dimobilisasi itu sebenarnya. Itu datang dan kemudian ada orasi Pak Ketum Pak Nismata, ada juga orasi Deddy Miswar, ada juga orasi Deddy Gumelar Meing dan yang lainnya. Karena masa sudah menunggu, ya dibuatkanlah acara penyampaian orasi politik. Di samping juga di dalam disampaikan juga misi visi kita kepada 5 orang komisioner KPU RI. Tim survei kita, ternyata pemilih milenial kita ini hampir mendekati 40 juta loh. Pemilih potensialnya yang milenial ini 40 juta. Makanya kita sekarang bermain di medsos. Karena milenial ini kan basisnya media sosial, gitu kan. Dan pemilih pemula ini lebih condong untuk rasional, ya, lebih condong untuk rasional ketimbang irasional atau pragmatisme itu, kayak gitu. Nah, tapi di tingkat grassroots bawah juga masih ada yang kita yakini pemilih rasional masih ada, tergantung pendekatan yang kita lakukan, gitu ya. Jadi nggak semuanya. Kita sebagai partai baru, kita punya tujuan yang sangat besar, ya, dan long term, jangka panjang, ya kan. Maka kita harus meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan kita ini berbeda dengan partai-partai yang lain, karena kita memberikan satu harapan kepada Indonesia untuk menjadi negara besar ke depan ini, ya. Dan itu bisa kita capai dengan terminologi Gelora yang kita buat nanti dengan konsepnya, strateginya, itu bisa kita capai karena sangat mudah kok melakukannya. Apalagi teman-teman yang menjadi pendiri Partai Gelora ini adalah orang-orang yang sudah hampir 25 tahun berpengalaman di partai dan pernah mendirikan partai yang senior-senior, ya, dan juga pernah menjadi anggota dewan dan beberapa posisi jabatan, sehingga mampu untuk bisa mengusung perubahan ini ke depan, gitu. Seperti Meing pun akhirnya kemudian memilih kita karena proses dialog, proses edukasi kita kepada orang-orang itu, gitu, yang ternyata dia menganggap bahwa saya di Gelora lebih merdeka secara pikiran, ya, secara sikap politik, yang nggak diatur-atur, yang nggak di setting atau diintervensi oleh ketua partai. Kalau mau jadi anggota dewan tuh ngomongnya begini, harus nggak ada. Jadi kita bebas. Makanya kreativitas, inovasi kita itu dirangsang dan ditumbuhkan potensi kita bebas. Kayak misalnya di Belitung misalnya, ya, nanti menjelang pilek, ya, silakan mau milih siapa bacaleknya yang potensi, silakan. Di DPW ya kepentingannya nggak terlalu besar. Mana Belitung sebagai salah satu ibu kota, Tanjung Padang ini sebagai salah satu kabupaten dan juga kota besar juga di antara 2 kabupaten ini, kita jadikan sebagai salah satu mercusuar Gelora di Belitung ini bisa berkembang dan bisa menang dan maju, insya Allah. Seperti itu kita harapkan. Ini perlu adanya kebersamaan, perlu adanya soliditas di antara kita dan sinergi serta kolaborasi yang kita bangun bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan-tujuan target di Belitung ini. Termasuk, ya, kemarin ini ada momentum hijrah. Mari kita hijrah politik, ya, hijrah dalam bagaimana diri kita masuk ke dalam agenda-agenda partai ini. Saya pikir itu dulu dari saya. Selebihnya kita diskusi saja. Nanti diawali dengan Mas Teguh dari DPW menyampaikan perkembangan tentang verifikasi dan seterusnya kita bahas bersama-sama. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan dan kita putuskan bersama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Belitung bisa menjadi sarana kita menguatkan tali hubungan persaudaraan persahabatan kita, dan juga menguatkan langkah-langkah kita untuk memajukan dan ya, mengembangkan Partai Gelora yang sudah kita kuatkan tekadnya di Belitung Timur ini. Ya, semoga apa yang kita niatkan di tempat ini membawa kebaikan bagi kita dan masyarakat, insya Allah. Saya atas nama Dewan Pimpinan Nasional selaku Sekretaris Pengembangan Teritori 1 Sumatera menyampaikan salam hangat ya dari Ketua Umum Pak Anies Mata dan juga Wakil Ketua Umum Pak Fahri Hamzah, dan juga Ketua Bidang Pengembangan Teritori 1 Pak Sahpan Badri yang belum sempat ke sini. Dan beliau sekarang lagi di Aceh dan juga sedang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya kan. Kita sudah mendapatkan sekarang pendaftaran anggota kita secara real ya, dengan pengiriman KTP dan KTA-nya itu sudah mendekati 800.000 ya dalam tempo 3 tahun, ya kan, sehingga rata-rata setiap bulan tuh 2.000 sampai 3.000 orang mendaftar menjadi anggota Partai Gelora lewat aplikasi dan juga lewat langsung kita daftarkan lewat lapangan langsung ya, seperti itu. Target kita 1 juta mudah-mudahan tercapai akhir 2022 ini, mudah-mudahan. Dengan target 1 juta itu kita sudah bisa membaca peta bahwa insya Allah tidak hanya kita lolos sebagai peserta pemilu, tapi kita juga bisa lolos menjadi partai parlemen threshold 4%, insya Allah akan lolos gitu kan. Karena kalau dari 1 juta anggota itu, kalau meleset-melesetnya kita ambil saja misalnya 70%-nya aja, misalnya 700.000 misalnya, kita kali saja misalnya satu orang itu bisa nyari suara 10 orang misalnya, udah 7 juta suara, dan itu bisa lolos parlemen threshold gitulah ya dari Partai Gelora. Jadi kalau orang mengatakan meragukan bahwa Partai Gelora itu tidak bakal lolos, itu biarkan saja. Itu adalah salah satu black campaign, namanya kampanye hitam agar orang tidak tertarik dengan kita. Tetapi kenyataannya hari ini satu-satunya partai yang terdata nama-nama anggotanya by name, by address, by phone itu adalah kita. Jumlahnya hampir 800.000 se-Indonesia. Artinya kok begitu cepat orang mendaftar ke kita? Artinya memang masyarakat terutama milenial ini tertarik dengan kita karena mereka melihat platformnya. Harapan terhadap Gelora ini besar. Tentu kita sebagai pengurus juga bukan hanya bangga, tapi kita menjadi tantangan bagi kita untuk kita bekerja keras memenuhi harapan mereka ke depan agar Partai Gelora ini bisa menyamai kedudukannya dengan partai-partai besar, bahkan mungkin bisa melampaui partai-partai besar gitu loh. Jadi kita di Partai Gelora ini berusaha untuk menciptakan satu arah baru politik Indonesia gitu loh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. 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 Salam Gelora.